Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di channel saya? Alhamdulillah cinta, salam sehat sejahtera selalu. Hai teman-teman, kini atau kali ini saya ingin menyajikan informasi menarik yang patut teman-teman ketahui. Apa itu? Nah, kalian tahu sebenarnya negara kita ini memang telah disengaja, memang telah disetting oleh siapa? Ya kalian tahu sendiri oknumnya, yaitu Pak JKW ya. Dia sudah menjual negara ini ke China. Jadi saya ingin mengingatkan lagi, coba teman-teman, siapa di sini yang pecinta drama ya, drama Korea? Kalau kalian melihat di Melolo atau di drama-drama manapun itu, kalian pernah nggak, oh iya dia ini pengusaha dari Jakarta. Sering banget mereka mengatakan tentang Jakarta, Sidoarjo, dan beberapa tempat kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya apakah tujuan dari pernyataan-pernyataan seperti ini? Ini bukan tidak ada alasannya teman-teman, karena sesungguhnya dibuat seperti itu mungkin kelihatannya, kedengarannya kalian merasa bangga gitu loh. Padahal ini sebaliknya ya teman-teman, waspada. Karena mereka menginginkan ya negara China itu, Indonesia nanti akan dikelola China, akan menjadi milik China. Jadi intinya seperti itu, ini ngeri banget. Ya, berdasarkan fakta apa banyak sekali ya. Dan ini saya akan ini aja nih, kalian simak ya. Garda depan sekarang tentara. Siapa bilang garda depan tentara? Garda depan negara kita sekarang polisi ke. Dengan keadaan sekarang ini, polisi itu sebenarnya pada coklat kan? Pada coklat ya. Coba cari itu betul. Bagaimana? Jadi mereka betul-betul bagaimana bisa menyelamatkan Jokowi ini kan? Jokowi ini sebagai simbol mereka kan? Jadi makanya bagaimana cara mereka dengan jalan apapun diselamatkan. Jadi maka jangan takut lah. Orang itu apa? Nggak ada lagi. Hanya amal ma'ruf nahi mungkar. Kita mencegah kejahatan dan berbuat yang terbaik. Penjilat banyak penjilat sekarang kan? Termasuk Wiranto, Agung, Hendro Priyono. Dan sekarang ini negara ini sudah dijual sama Cina. Ya Allah, pada engkau sudah menyembah dan pada engkau sudah kami mempertemukan. Mantan dan Puspom Abri Syamsul Jalal bongkar siapa Jokowi. Siapa sih Jokowi? Jokowi itu kan dia struktur PKI. Nah, teman-teman, dari fakta dan penuturan Bapak ini ya, dia bahwasanya negara kita itu memang sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya, berdasarkan dan banyak fakta. Mungkin kalian ya di sini yang menonton film China ya, dan di situ pastikan di itu menyebutkan negara apa, aku memberikan Jakarta, saham di Jakarta untuk kamu, dia penguasa di Jakarta, seperti itu kan, di Jakarta dan beberapa tempat lainnya, Kalimantan, yang sering disebutkan di drama-drama Korea, drama-drama Cina ya, drama Cina, Dracin ya. Jadi kayak seperti halnya yang sering itu Jakarta, Sidoarjo, dan juga Kalimantan ya, dan beberapa kota besar lainnya yang benar-benar berpengaruh dan menghasilkan banyak ya, karena sesungguhnya memang negara kita itu negara kaya, cuman salahnya itu kita salah memilih pemimpin ya teman-teman. Jadi semua kekayaan alam di Indonesia ini ya dinikmati hanya di ini sama oleh para koruptor seperti itu. Dan jadi kalian jangan bangga ya kalau misalnya di suatu serial drama Cina, entah itu di suatu aplikasi Melolo ataupun di YouTube dan lain sebagainya, kalau kalian menyebutkan oh ini apa ya, naga, keluarga naga gitu, keluarga naga, terus juga yang namanya apa tuh, pokoknya banyak banget ya sebutan-sebutan itu, keluarga Cendana dan lain sebagainya, dari Jakarta, Surabaya, pokoknya banyak banget ya kota-kota besar kita itu disebutkan seolah-olah diklaim memang milik China. Nah,
Jadi kalian tahu sendiri ya alasannya. Jadi kalian jangan bangga disebut oleh mereka ya teman-teman, karena ternyata mereka sangat menginginkan Indonesia. Indonesia bukan ini yang terang-terangan memang China, karena dia juga memberikan pinjaman secara besar-besaran dengan bunga juga yang begitu besar. Itu adalah China ya. Jadi jangan bangga, jangan bangga. Bahkan kita ya itu tadi seperti kata beliau di di YouTube ini, di real YouTube kan, mereka, ya Allah, kami ini hanya menyembah kepadamu ya Allah. Jadi intinya, dan juga minta pertolongan kepada engkau juga. Jadi la haula wala quwata illa billah, ya Allah, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali engkau Allah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini sangat mengerikan banget, pakai banget ya. Kita itu ya makan dipajakin, aset-aset kita juga dipajakin. Kalian beli emas itu sekarang juga udah dipajakin, emas, perak, semuanya. Kalian makan, kalian beli ke supermarket ataupun ke toko kelontong pun, semuanya itu sudah ada pajaknya teman-teman ya. Semuanya itu sudah dipajakin, bayangin ya. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi kayak ngeri menurut saya ya. Jadi jangan bangga kalau misalnya kalian yang pecinta drama Cina terus disebut Indonesia, disebutkan apa istilahnya Jakarta, kota-kota kita, Sidoarjo dan lain sebagainya, itu karena mereka tertarik gitu loh, karena mereka ingin menjadikan negara ini milik mereka, iya kan? Nah jadi seperti ya, jika tidak ada sesuatu lagi kecuali Allah yang bisa menolong kita ini teman-teman. Jadi mari semuanya kawan-kawan, jadi ini benar-benar apa ya, makin ke belakang ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan apa ya, semua ini bisa tegak jika kita mendapatkan pemimpin yang adil ya. Dan insya Allah ya, saya yakin, saya percaya ya, saya percaya pasti Indonesia akan berjaya dengan pemimpin yang adil. Seperti itu teman-teman. Jadi kita berdoa saja sama Allah. Kita ini sudah banyak menderita, dan selebihnya kita pasrahkan sama Allah, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Kita harus yakin, kita tetap optimis, dan semoga Allah yang menghukum mereka yang penguasa-penguasa zalim itu dan lain sebagainya, pengikut-pengikutnya dan para yang ya pelindung-pelindung mereka, semoga nanti Allah yang mengazabnya. Jadi jangan bangga ya teman-teman. Di sini saya tuh juga kaget, makanya kemarin saya tuh kadang ada tanda kutip. Kalian kalau mungkin awal-awal ya, yang bagi yang suka nonton serial drama Cina itu kayak apa istilahnya, bangga gitu. Oh, disebut Jakarta Surabaya, ini Kalimantan, Pontianak dan lain sebagainya, yang mesti kan ada di situ disematkan. Nah, jadi itu menurut saya ada sesuatu ya, tanda kutip gitu. Nah, ternyata memang mereka itu tertarik dengan bangsa ini karena emang ya bangsa ini tuh makmur banget loh guys. Ya, seperti halnya lagu atau nyanyian tanah kering itu, sebatang pohon aja, pohon kering dan rumput itu bisa tumbuh subur di Indonesia gitu. Pokoknya luar biasa banget. Tapi karena pemimpinnya yang zalim, sehingga rakyatnya tidak bisa menikmati hasil alam, hasil bumi yang ada, hasil kekayaan yang ada di Indonesia ini. Seperti halnya kayak Freeport ya, itu terbesar ya.
tapi kita tidak bisa menikmati, dan bahkan yang di sekitarnya itu masih, ya Allah, jauh, miris banget ya. Kalian tahu sendiri masih ada rumah-rumah kayu gitu kan ya. Ya Allah, apa ya, miris banget ya teman-teman. Kalau kalian tahu, kalau kalian pergi terjun langsung ke lapangan itu miris sekali. Tapi tak usah itu, sekarang kan udah canggih, kalian bisa klik aja ya, tinggal klik di YouTube atau dimanapun, cari tentang lokasi tentang Freeport, kalian lihat, cek rumah-rumah yang ada di sana, sangat mengenaskan teman-teman. Nggak ada makmur-makmurnya ya, yang ada tuh kerusakan demi kerusakan ya. Hanya ini yang saya ingin sampaikan, dan nggak ada yang kita sebagai warga negara biasa tidak berdaya gitu, kecuali satu. Maka ayo kita ramai-ramai, kita bersama sematkan doa kita di dalam ibadah kita di waktu, agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya, yang bisa memakmurkan rakyatnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, ini benar-benar bisa dibilang kabar buruk gitu ya, tapi tak usah khawatir, tak usah ragu, kita ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Jadi mari, saya cuman ingin menghimbau, yuk kita bersama-sama sematkan dalam doa kita, agar kita mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang berbudi luhur, pemimpin yang mengayomi rakyatnya gitu ya, penuh dengan kasih sayang gitu, adil. Jadi itu, ini yang ngeri banget teman-teman, ngeri banget, tapi saya harus buka ini agar kalian itu nggak bangga ketika nama kota-kota kita yang ada di Indonesia disebutkan dalam suatu serial drama Cina. Sampai jumpa kembali teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk pemberitaan selanjutnya, masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyalahkan Jokowi ini. Letak kameranya di mana, Dek? Lah,